Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau ada orang yang tidak mampu berdiri dan dia memang biasanya jadi imam, ada orang lain yang mampu berdiri dan dia bisa jadi imam, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah orang yang bisa berdiri untuk menjadi imam. Makanya kalau ada imam yang sakit misalnya, sehingga sakitnya menjadikan dia tidak bisa mengimami sholat dalam keadaan berdiri, maka sebaiknya meminta orang lain untuk menggantikannya. Kenapa demikian? Karena para ulama khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apabila imam sholat dalam keadaan duduk. Apakah makmumnya sholat dalam keadaan duduk ataukah berdiri? Ada khilaf. Ada yang mengatakan tetap berdiri, ada yang mengatakan tetap duduk. Yang mengatakan tetap duduk berdalil dengan hadis yang tadi di awal Islam. Kalau tidak salah, ini kejadiannya ketika perang Uhud. Setelah perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terluka beliau tidak mampu untuk sholat berdiri. Akhirnya beliau memerintahkan makmumnya dari para sahabat beliau untuk sholat dalam keadaan duduk. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa walaupun imam dalam keadaan duduk, makmumnya tetap diperintahkan untuk berdiri. Dalil Imam Syafi'i rahimahullah adalah kejadian di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang tadi saya ceritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan kaum muslimin sudah mulai salat wajib bersama sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah masuk menjadi imam, tapi di samping beliau ada sahabat Abu Bakar. Dan ketika itu kaum muslimin tetap sholat dalam keadaan berdiri, padahal mereka sholat di belakangnya Rasulullah yang sholat dalam keadaan duduk. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan ini yang paling akhir, dan ini menggantikan perintah untuk sholat dalam keadaan duduk ketika imamnya duduk. Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini, sehingga sebaiknya untuk keluar dari khilaf ini, apabila imam tidak mampu untuk berdiri, maka memerintahkan orang lain yang masih mampu untuk berdiri untuk menjadi imam selama bacaannya bagus. Kenapa demikian? Agar makmum tidak berbeda pendapat. Kalau nanti makmum menjadi berbeda, maka sholatnya akan menjadi tidak enak dilihat. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Maka untuk menghindari keadaan seperti ini sebaiknya imam yang demikian memerintahkan orang lain untuk menggantikannya. Kalau misalnya sakitnya masih dimungkinkan untuk sembuh maka ketika sembuh dia mengimami lagi. Kalau tidak dimungkinkan untuk sembuh dan dia harus sholat dalam keadaan duduk terus, maka diganti dengan yang lain, sehingga dia harus mengundurkan diri menjadi imam. Inilah rahmat Islam. Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Islam. Keringanan-keringanan tersebut diberikan oleh Islam karena memang kebutuhan yang sangat mendesak bagi sebagian orang karena sakitnya dia, atau memang karena keadaan dia seperti itu. Ada orang yang lumpuh, dari dilahirkan dia lumpuh, tidak mampu, bahkan untuk berbaring saja tidak mampu, untuk tidur miring saja tidak mampu. Maka kewajiban dia dengan melakukan sholat dalam keadaan tidur secara terlentang. Ini kewajiban dia. Dia tidak mampu lagi melakukan yang lain.
Dan Islam memberikan keringanan tersebut. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.